Rumah sederhana milik Sandi dan Yuli berada di pinggiran kota. Mereka hidup jauh dari kemewahan, hanya ditemani oleh kehidupan sehari-hari yang penuh kesederhanaan. Sandi dengan tubuh kurus dan wajah lelah, setiap pagi berangkat kerja sebagai tukang cuci mobil di bengkel tua pinggiran kota. Pekerjaannya tidaklah mulia di mata orang lain. Namun bagi Sandi, itu adalah satu-satunya cara untuk menghidupi keluarga kecilnya. Sementara Yuli, istri setianya, bekerja sebagai kasir di warung kelontong kecil. Setiap hari ia berdiri di balik meja kasir yang usang, menghitung kembalian untuk pelanggan dengan senyum terpaksa di wajahnya, meski dalam hati dipenuhi kekhawatiran akan tagihan yang terus menumpuk. Pendapatan mereka tidak pernah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Gaji Sandi seringkali hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokok, dan Yuli harus putar otak agar uang belanja bisa cukup hingga akhir bulan. Setiap kali mereka berusaha menabung, selalu saja ada kejadian tak terduga. Entah itu biaya kesehatan, tagihan listrik yang tiba-tiba melonjak, atau bocor di atap rumah yang tak kunjung selesai diperbaiki. Semakin hari, frustasi mulai menghantui mereka. Kenapa hidup kita nggak pernah bisa lebih baik ya? Sandi mengeluh suatu malam saat mereka duduk di depan televisi usang yang seringkali berisik oleh suara gemertak. Mata Sandi menatap kosong ke arah layar. Sementara Yuli sibuk menyiapkan makanan malam yang seadanya. Aku sudah kerja keras, tapi hasilnya cuma cukup buat bertahan hidup. Yuli hanya terdiam sejenak, tak tahu harus berkata apa. Ia merasakan hal yang sama, tapi tak ingin menambah beban pikiran suaminya. Kita harus sabar, Mas. Mungkin suatu saat ada jalan, ucapnya dengan nada pelan. Meski dalam hatinya, ia pun mulai meragukan ucapannya sendiri. Namun rasa sabar itu kian terkikis seiring waktu. Hari demi hari, tekanan ekonomi semakin menghimpit. Hutang di warung semakin menumpuk, dan Yuli mulai merasa malu setiap kali berbelanja tanpa bisa membayar lunas. Tak jarang, Sandi juga harus berhutang pada teman-teman kerjanya untuk sekedar membeli beras. Pada suatu malam, di tengah kekesalan dan rasa putus asa yang memuncak, Sandi tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah diceritakan oleh teman lamanya, Jono, yang kini hidup bergelimang harta. Jono dulunya adalah teman sepermainan saat mereka masih muda. Waktu itu hidup Jono pun tak jauh berbeda dari Sandi, penuh perjuangan dan kesulitan. Namun dalam waktu yang relatif singkat, Jono berubah menjadi orang kaya. Rumah besar, mobil mewah, dan kehidupan penuh kemewahan tiba-tiba menjadi bagian dari hidupnya. Sandi mengingat pertemuannya dengan Jono beberapa waktu lalu. Saat itu, Jono sempat membisikkan sesuatu yang misterius kepadanya. Kamu tahu gak, Dik? Ada cara cepat keluar dari kemiskinan ini, ujar Jono dengan nada penuh rahasia. Tapi ya resikonya besar. Kamu harus siap-siap bikin perjanjian dengan yang tak terlihat. Sandi terdiam saat itu, tak terlalu menanggapi serius. Namun kini, di tengah desakan ekonomi yang semakin menghimpit, kata-kata Jono kembali terngiang-ngiang di telinganya. Pesugihan, perjanjian gaib yang bisa membuat seseorang kaya mendadak. Dengan hati-hati, Sandi mulai membuka pembicaraan itu dengan Yuli di suatu malam saat mereka sedang duduk di ruang tengah yang gelap, hanya diterangi oleh lampu redup dari sudut ruangan. Yul, kamu ingat gak Jono? Temenku yang sekarang kaya raya, tanya Sandi. Suaranya pelan tapi terdengar serius. Yuli mengangguk. Iya, ingat Mas, kenapa emang? Dia pernah cerita sesuatu ke aku, Yul. Sesuatu yang bisa bikin kita keluar dari kemiskinan ini. Yuli menoleh, wajahnya tampak penasaran, tapi juga khawatir. Apa maksud kamu, Mas? Pesugihan, Yul, pesugihan, bisik Sandi dengan suara yang hampir tak terdengar. Jono bilang dia ngelakuin itu. Dia bikin perjanjian sama makhluk halus. Sekarang hidupnya kaya raya. Yuli membeku sejenak, mencerna apa yang baru saja dikatakan oleh suaminya. Ia merasa takut. Mas, kita gak bisa main-main sama hal begitu. Itu berbahaya, Mas. Aku tahu, Yul. Tapi lihat keadaan kita sekarang, Yul. Kita terus hidup dalam kemiskinan. Apa kamu gak capek dengan semua ini?
Kita ndak akan bisa nabung, kita ndak akan bisa punya kehidupan yang lebih baik kalau terus begini. Yuli menghela nafas panjang. Ia mengerti perasaan Sandi. Tapi apa yang diusulkan suaminya benar-benar di luar logikanya. Namun, di satu sisi, tekanan hidup memang sudah tak tertahankan. Hari demi hari, mereka makin terhimpit. Rasa takutnya perlahan-lahan tergantikan oleh keinginan kuat untuk keluar dari penderitaan ini. Beberapa hari kemudian, di saat tekanan ekonomi mencapai puncaknya, Yuli akhirnya luluh. Dengan berat hati, ia setuju. Baiklah mas, kita coba jalan ini. Tapi aku takut kita harus siap dengan semua resikonya, kata Yuli dengan nada gemetar. Sandi mengangguk. Aku tahu, tapi aku yakin ini satu-satunya cara buat kita keluar dari lubang ini. Dengan kesepakatan tersebut, Sandi dan Yuli pun memasuki dunia yang penuh kegelapan. Sebuah keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sementara itu di sisi lain, di sebuah desa terpencil yang sunyi, terdengar langkah kaki Sandi dan Yuli menembus jalan setapak yang berkelok menuju sebuah gubuk reot di pinggiran hutan. Mereka telah mendengar banyak cerita tentang Mbah Noto, seorang dukun sepuh yang dikenal sebagai penjaga kegelapan. Kabar-kabar mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus dan membuka jalan bagi manusia yang ingin mencapai kekayaan lewat perjanjian gaib. Namun, cerita-cerita itu juga menyimpan misteri tentang konsekuensi kelam bagi mereka yang berani bermain dengan dunia tak kasat mata. Ketika mereka tiba, pintu gubuk tua itu terbuka dengan sendirinya, seolah menyambut kedatangan tamu yang sudah lama ditunggu. Mbah Noto, seorang pria kurus dengan rambut putih panjang dan sorot mata tajam penuh rahasia, duduk di atas dipan kayu di tengah ruangan. Tatapan matanya begitu menusuk, membuat Sandi dan Yuli merasakan dingin yang merayap ke seluruh tubuh mereka. Kalian datang untuk meminta apa yang kalian tahu tak seharusnya diminta. Suara Mbah Noto serak, tetapi penuh kekuatan yang mengintimidasi. Ia menatap tajam, seakan menembus jiwa mereka berdua. Kalian tahu pengorbanan dari pesugihan ini kan? Nyawa seseorang, dan itu tidak bisa sembarangan. Yuli menggenggam erat tangan Sandi. Perasaan takut mulai merambat ke dalam dadanya. Sementara itu, Sandi berusaha untuk tetap tenang, meski jantungnya berdetak kencang. Mereka sudah tahu apa yang dimaksud Mbah Noto, tapi mendengar kalimat itu keluar dari mulut sang dukun tua membuat rasa gentar semakin nyata. Makhluk halus yang kalian ajak perjanjian menuntut tumbal dari darah keluarga kalian sendiri nantinya, lanjut Mbah Noto sambil menggeser tubuhnya ke arah mereka. Matanya seolah-olah bersinar dalam kegelapan. Tak ada yang bisa mengelak dari syarat ini. Nyawa untuk nyawa, kekayaan besar untuk kematian orang kerabat. Sejenak keheningan menguasai ruangan. Sandi dan Yuli saling berpandangan. Meski dalam hati mereka sudah tahu siapa yang akan mereka korbankan. Nina, sepupu Sandi yang tinggal di desa terpencil. Nina adalah seorang perempuan yang jarang berhubungan dengan keluarga besar. Ia hidup sendirian di rumah tua warisan orang tuanya. Dalam pikiran mereka, Nina adalah target yang sempurna. Tidak ada yang akan mencurigai jika sesuatu terjadi padanya. Kami sudah memutuskan, Mbah. Suara Sandi terdengar berat, namun tegas. Sepupu saya, Nina, dia yang akan kami jadikan tumbal. Mbah Noto mengangguk pelan. Senyumnya samar namun mengerikan. Baiklah, katanya. Tapi ingat, perjalanan kalian baru saja dimulai. Setelah ini, tak ada jalan pulang. Dukun tua itu mulai merapal mantra dalam bahasa yang terdengar asing di telinga mereka. Suasana di dalam gubuk tiba-tiba berubah. Udara menjadi lebih peka dan dingin. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip-kedip, dan bayangan di dinding tampak bergerak dengan cara yang tidak seharusnya. Perlahan, dari celah-celah di lantai kayu yang rapuh, muncul kabut hitam pekat yang menggulung dan berputar seperti asap beracun. Bau menyengat menyeruak, seperti bau daging busuk yang telah lama terkubur. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan kabut itu,
muncul sosok makhluk menyeramkan. Jin pesugihan itu tinggi, lebih dari 2 meter, dengan kulit hitam legam berkilau seperti logam terbakar. Tubuhnya dipenuhi luka dan belatung yang merayap di atas kulitnya. Sementara mata merah menyala tampak mengintai dari dalam kegelapan. Tangannya yang besar dan berbentuk cakar menggaruk-garuk lantai, menimbulkan suara mencicit yang membuat telinga Sandi dan Yuli ngilu. Yuli tercekik, mulutnya terbuka tanpa suara. Matanya terpaku pada makhluk itu. Sementara Sandi mencoba untuk menahan rasa takut yang menjalar di tubuhnya. Tapi tangannya yang gemetar menunjukkan betapa takutnya ia sebenarnya. Makhluk itu mendekat, suara berat dan serak seperti bisikan dari neraka. "Kalian sudah memanggilku?" Suara jin itu terdengar di seluruh ruangan. "Apakah kalian siap memberikan apa yang aku minta?" Sandi menelan ludah. Kami siap," jawabnya dengan suara bergetar. Makhluk itu tertawa pelan. Suaranya terdengar seperti suara batu yang diseret di atas tanah. "Ingat manusia, nyawa yang kau berikan harus tulus, atau aku akan datang untuk mengambil lebih dari yang kalian tawarkan." Setelah mengucapkan ancamannya, sosok jin itu menghilang dalam pusaran kabut hitam, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Sandi dan Yuli terdiam sejenak, memandangi satu sama lain dengan wajah pucat. Mereka sadar bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah mimpi buruk. Ini adalah kenyataan. Keputusan mereka sudah bulat, dan mereka sudah terikat oleh perjanjian yang gelap. "Perjanjian sudah dimulai," ujar Mbah Noto dengan nada tenang, seolah-olah yang baru saja terjadi adalah hal biasa. "Sekarang kalian tahu apa yang harus dilakukan? Pergilah ke tempat desa Nina tinggal dan lakukan tugas kalian." Sandi dan Yuli meninggalkan gubuk itu dengan hati yang dipenuhi campuran antara ketakutan dan kegelisahan. Mereka tahu bahwa mereka telah menyeberang ke dunia yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun ketamakan akan kekayaan dan impian untuk keluar dari kemiskinan telah mengaburkan rasa, moral, dan ketakutan mereka. Malam itu mereka tak bisa tidur. Bayangan jin pesugihan terus menghantui pikiran mereka, seolah sosok itu bersembunyi di balik setiap sudut gelap di rumah mereka saat tiba di rumahnya. Bahkan suara angin di luar jendela terdengar seperti bisikan dari dunia lain, mengingatkan mereka bahwa langkah pertama menuju kekayaan sudah dimulai, namun dengan harga yang sangat mahal. Mereka telah memilih jalan ini, jalan yang penuh kegelapan. Kini mereka hanya bisa menunggu, menanti saatnya untuk memberikan tumbal yang telah mereka sepakati. Tapi apa yang menunggu mereka setelahnya masih menjadi misteri yang kelam. Di sisi lain, perayaan adat di desa malam itu berlangsung meriah. Lampu-lampu minyak menghiasi jalanan. Aroma kemenyan dari upacara adat menyebar di udara, dan suara gamelan terdengar di seluruh penjuru desa. Di tengah keramaian, Sandi dan Yuli berdiri di pinggir, memperhatikan perayaan itu dengan wajah yang tampak terlihat senang. Namun dalam hati mereka berdua menyimpan rahasia kelam yang akan segera terungkap. Dengan dalih ingin mempererat hubungan keluarga yang sempat renggang, Sandi dan Yuli mengundang Nina untuk ikut ke rumah Mbah Noto di pinggiran desa. Nina yang tak pernah curiga mengikuti mereka dengan senyum tulus, tak tahu bahwa malam ini adalah malam terakhirnya di dunia ini. Begitu mereka tiba di rumah Mbah Noto, suasana berubah drastis. Udara di sekitar mereka terasa berat, seakan-akan angin enggan berhembus di daerah itu. Gubuk tua yang sebelumnya tampak sederhana, kini menyiratkan aura kegelapan yang kian nyata. Mbah Noto sudah menunggu mereka di dalam, dengan mata tajam dan senyuman yang dingin. Sandi dan Yuli menuntun Nina masuk ke dalam rumah itu. Di dalam, Mbah Noto telah menyiapkan segala sesuatunya. Lingkaran ritual yang dilukis dengan darah ayam hitam. Lilin-lilin menyala dengan api berwarna merah menyala, dan sesajen yang diletakkan di berbagai sudut ruangan. Asap dupa memenuhi ruangan, membuat atmosfer semakin mencekam. Nina mulai merasa ada yang tidak beres, tapi masih mencoba menenangkan dirinya sendiri. Berpikir mungkin ini hanya bagian dari kebiasaan adat yang belum ia kenal. "Silakan duduk, Nak," kata Mbah Noto dengan senyum yang penuh rahasia. Suaranya lembut, tapi ada nada ancaman di baliknya. Nina menurut, duduk di tengah lingkaran tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Begitu ia duduk,
Bahnoto mulai merapal mantra dalam bahasa yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Tiba-tiba udara di ruangan itu menjadi lebih dingin. Bahkan nafas mereka mulai mengembun, meski tidak ada satupun jendela yang terbuka. Lilin-lilin yang menyala mulai berkedip tak menentu, seakan ada kekuatan yang tak kasat mata sedang menarik mereka ke arah lain. Nina mulai merasa tubuhnya melemah. Kakinya yang sebelumnya kuat kini terasa seperti lumpuh. Ia mencoba berdiri, tapi seluruh energinya seolah tersedot keluar. Wajahnya pucat dan keringat dingin mengalir di dahinya. Perlahan ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. "Bah, apa ini?" Suara Nina bergetar. Nafasnya mulai pendek-pendek, tapi tak ada jawaban selain tatapan kosong Bahnoto yang sudah sepenuhnya tenggelam dalam ritualnya. Sementara itu, dari sudut ruangan, Sandi dan Yuli berdiri kaku. Rasa bersalah mulai merayap ke dalam hati mereka, tapi mereka tahu bahwa inilah jalan yang telah mereka pilih. Tak ada jalan kembali. Ritual semakin dalam. Bahnoto mengangkat kedua tangannya, memanggil kekuatan dari alam lain. Tiba-tiba angin berhembus kencang dari entah mana, meniup lilin-lilin hingga apinya melambai liar. Asap tebal muncul dari lantai, menyelimuti tubuh Nina yang sudah semakin lemah. Dan dari dalam asap itu, sosok-sosok bayangan mulai bermunculan. Makhluk-makhluk menyeramkan dengan bentuk yang tak jelas, seperti bayangan yang menjulur panjang dengan mata merah menyala, tampak melayang-layang di sekitar Nina. Satu sosok besar yang paling menyeramkan perlahan muncul dari dalam asap hitam pekat. Tubuhnya berbentuk aneh, seolah campuran antara manusia dan hewan. Kepalanya besar dengan tanduk yang melingkar. Matanya berwarna merah menyala, dan mulutnya dipenuhi gigi-gigi tajam. Tubuhnya tampak berlendir, dengan tangan panjang yang menjuntai sampai ke lantai. Sosok ini adalah perwujudan jin pesugihan yang selama ini hanya hidup dalam bisikan-bisikan ketakutan. Nina yang kini sudah tak berdaya melihat makhluk itu dengan mata penuh horor. Tubuhnya mulai terasa semakin dingin, seolah-olah darah di dalamnya telah berhenti mengalir. Jantungnya berdegup kencang, tapi setiap kali ia mencoba bergerak, tubuhnya semakin lumpuh. Di saat-saat terakhirnya, Nina merasakan rasa sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Seakan-akan ia sedang ditarik ke dalam dunia yang asing dan penuh kegelapan. Nafasnya terhenti sesaat ketika makhluk itu mendekat, menatap langsung ke dalam matanya, seakan merenggut jiwanya. Teriakan Nina teredam oleh angin dingin yang menusuk tulang. Mata Sandi dan Yuli terbuka lebar, tapi tak ada yang bisa mereka lakukan selain menyaksikan dengan ngeri. Mereka tahu bahwa Nina sedang dijadikan tumbal, dan tak lama lagi ia akan terjebak di dalam perjanjian gelap ini. Tiba-tiba, tubuh Nina terkulai, tak bergerak. Suara dentingan keras terdengar saat lilin-lilin jatuh ke lantai, dan kabut hitam yang menyelimuti ruangan perlahan menghilang. Hening. Perjanjian sudah selesai. Suara Bahnoto terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Sekarang kalian akan menjadi orang kaya. Sandi dan Yuli berdiri di tempat mereka, terdiam. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kekayaan yang tak terbayangkan akan segera datang. Kekayaan yang Sandi dan Yuli dambakan kini menjadi nyata. Dalam hitungan minggu, kehidupan mereka berubah drastis. Rumah besar dengan gerbang besi yang kokoh berdiri megah di pinggir kota, menggantikan rumah kecil yang dulu mereka tinggali di garasi. Mobil mewah berkilau di bawah sinar matahari, dan perhiasan yang menghiasi tubuh Yuli memancarkan cahaya yang menyilaukan di setiap kesempatan. Mereka tampak hidup dalam kemewahan yang tak pernah mereka bayangkan. Namun Sandi tahu bahwa mereka tidak bisa begitu saja memamerkan kekayaan ini. Tetangga-tetangga mereka yang masih ingat bagaimana mereka hanya sepasang suami istri sederhana akan mulai bertanya-tanya jika perubahan ini terjadi begitu tiba-tiba. Berkat pengalamannya bekerja sebagai office boy di sebuah teater, Sandi dengan mudah memerankan dirinya sebagai orang yang berhasil meraih kesuksesan melalui kerja keras bertahun-tahun. Senyum dan sapaan ramahnya kepada tetangga, serta cerita-cerita yang ia bagikan tentang keberuntungan usahanya yang perlahan-lahan berkembang,
berhasil meredam kecurigaan mereka. Sandi selalu menjaga kesederhanaan dalam tingkah laku di luar. Walaupun di balik pintu rumah, ia dan Yuli tenggelam dalam kemewahan. Namun, kemewahan itu datang dengan sesuatu pengorbanan yang tak bisa mereka bayar dengan uang. Di dalam rumah yang megah, kedamaian tak pernah datang. Pada awalnya Sandi dan Yuli hanya merasakan sedikit kegelisahan, seperti ada sesuatu yang tidak beres di sekitar mereka. Tapi perlahan-lahan gangguan itu semakin nyata. Setiap malam, mimpi buruk mulai menyiksa mereka berdua. Sandi kerap bermimpi berada di tengah-tengah ritual mengerikan, terjebak dalam lingkaran api. Sementara bayangan sosok Nina melayang di sekitarnya, menatapnya dengan mata penuh dendam. Tubuh Nina yang seharusnya sudah mati tampak membusuk, namun tatapan matanya masih hidup, penuh amarah. "Kenapa?" tanya suara Nina dalam mimpi-mimpi Sandi. Suaranya menggema di kepalanya. Setiap kali Sandi bangun, ia terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya dan jantungnya berdetak kencang. Namun ia selalu meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi buruk, tak lebih. Yuli di sisi lain mulai merasakan kehadiran Nina dalam wujud lain. Di siang hari, saat ia tengah merapikan rumah besar mereka, terkadang ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Awalnya hanya kilatan bayangan di sudut matanya. Sekilas wajah Nina muncul di cermin atau di jendela, hanya untuk menghilang ketika ia menoleh. Semakin lama, sosok itu semakin nyata. Suatu malam, saat Yuli sedang mencuci piring di dapur, ia merasakan hawa dingin tiba-tiba menyeruak, membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia menoleh, di sana, di sudut dapur, berdiri sosok Nina dengan tubuh kurus dan wajah yang pucat. Yuli terdiam membeku. Piring yang ada di tangannya jatuh dan pecah di lantai. Piar! Wajah Nina tidak berubah, kosong, tapi matanya penuh kebencian. Lalu sekejap saja, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan Yuli terengah-engah, ketakutan. Sandi juga tidak luput dari teror saat ia tengah bekerja di halaman rumah, memeriksa kebun baru mereka. Ia merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, namun langkah-langkah berat dan nafas dingin yang menempel di tengkuknya membuat Sandi tak bisa mengabaikan perasaan bahwa ia tidak sendiri. Suara bisikan samar yang menyebut namanya sering terdengar di malam hari, membuatnya semakin sulit tidur. Di kamar tidur mereka yang luas, suara pintu berderit, jendela terbuka sendiri, dan terkadang tirai yang berkibar seolah disentuh tangan tak kasat mata. Suatu malam gangguan itu mencapai puncaknya. Yuli terbangun dengan suara langkah kaki berat di lorong rumah mereka. Suaranya begitu jelas, seolah seseorang berjalan perlahan mendekati kamar tidur mereka. Yuli mencoba membangunkan Sandi, namun suaminya sedang terlelap dalam mimpi buruknya sendiri. Dengan jantung berdebar, Yuli menoleh ke arah pintu, dan di sanalah ia melihatnya. Bayangan Nina berdiri di ambang pintu dengan pakaian compang-camping dan mata yang menyala merah dalam kegelapan. Yuli berteriak. Sandi terbangun dengan cepat, langsung menyalakan lampu. Namun sosok itu sudah menghilang. Namun ketakutan itu tetap tinggal mencekam jiwa mereka. Sandi tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan ia mulai menyadari bahwa ini bukan hanya masalah mimpi atau halusinasi. Nina yang mereka korbankan untuk kekayaan kini kembali untuk menuntut balas. Seiring waktu, semakin jelas bahwa kekayaan yang mereka peroleh bukanlah hadiah semata. Itu adalah kutukan. Setiap perhiasan, setiap mobil mewah, setiap barang mahal yang mereka miliki terasa seperti beban yang berat. Di balik segala kekayaan itu, arwah Nina selalu mengintai, menghantui setiap sudut rumah mereka, seolah menunggu saat yang tepat untuk mengambil kembali apa yang telah dirampas darinya. Ketenangan yang mereka harapkan dari kekayaan itu tak pernah datang, malah teror yang semakin mendalam perlahan-lahan menghancurkan mereka dari dalam. Semakin hari, teror yang dialami Sandi dan Yuli semakin tak tertahankan. Awalnya hanya bayangan-bayangan sekilas, namun kini kehadiran arwah Nina semakin nyata. Di setiap sudut rumah, seolah-olah ada mata yang terus mengawasi mereka.
membuat mereka selalu merasa tidak sendiri. Puncaknya adalah malam-malam yang dipenuhi dengan jeritan suara tangisan mereka. Suara yang begitu menyayat hati, berasal dari ruang-ruang kosong di rumah mereka. Pada suatu malam, Yuli sedang duduk di ruang tamu ketika tiba-tiba lampu berkelap-kelip memadamkan rumah dalam kegelapan singkat. Ketika lampu kembali menyala, ia melihat meja di depannya bergeser dengan sendirinya. Piring-piring di atasnya jatuh dan pecah seketika. Nafas Yuli tercekat, jantungnya berdetak kencang, dan ketika ia mencoba beranjak, sosok Nina berdiri di ujung ruangan. Tubuh Nina terlihat kurus dan pucat, bajunya compang-camping dan rambutnya kusut. Mata Nina kosong, seperti lubang hitam menyedot harapan. Wajahnya penuh luka yang berbau busuk. "Bule Yuli," suara Nina terdengar serak, bergema di seluruh ruangan. Yuli memekik, jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar tak mampu berkata-kata. Sosok Nina menghilang begitu saja, tapi Yuli tahu itu bukan yang terakhir. Sementara itu, Sandi yang tengah bekerja di kebun belakang rumah merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ketika ia berbalik, ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sepasang kaki telanjang menginjak tanah di depannya, tapi tubuh pemilik kaki itu melayang, tak sepenuhnya menapak ke bumi. Sosok itu perlahan naik, menunjukkan wajah Nina yang pucat dengan senyum mengerikan. Rambutnya kusut menjuntai, kulit wajahnya mulai membusuk, dan mata itu, mata tanpa jiwa yang menatap langsung ke dalam diri Sandi, seolah menghisap seluruh keberanian yang ia punya. "Kau akan membayar semuanya, Om," bisik Nina dengan suara berat, seperti angin dingin di malam yang sunyi. Sandi mundur ketakutan, kakinya hampir terantuk akar pohon. Namun ketika ia mengerjap, Nina sudah lenyap, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Rasa takut itu kini mendarah daging dalam tubuhnya. Ia mencoba menjelaskan keajaiban itu kepada Yuli, namun Yuli sendiri semakin kehilangan kendali atas dirinya. Malam-malam mereka kini dipenuhi oleh teror. Bukan hanya suara-suara, tapi benda-benda yang bergerak dengan sendirinya. Pintu yang tertutup dan terbuka dengan keras, bahkan barang-barang yang tiba-tiba melayang di udara. Cermin di kamar mereka pecah tanpa alasan, dan seringkali mereka menemukan bercak-bercak darah di lantai yang menghilang dengan sendirinya sebelum mereka sempat membersihkannya. Suatu malam, Yuli sudah tidak tahan lagi dengan teror yang dialami. Ia berjalan ke kamar mandi untuk menenangkan diri, membasuh wajahnya dengan air dingin. Saat ia menatap cermin, ia melihat pantulan Nina berdiri tepat di belakangnya. Rambut Nina terurai kusut dan wajahnya terlihat semakin hancur. Kulitnya seperti terkoyak, memperlihatkan tulang-tulang di bawahnya. Tangan Nina terjulur ke arah Yuli, dan dengan suara yang penuh amarah dan kesakitan, Nina berbisik, "Kalian akan merasakan penderitaanku." Yuli berteriak keras dan pingsan di lantai kamar mandi. Saat Sandi menemukannya, wajah Yuli pucat pasi, matanya terbuka lebar dalam ketakutan yang mencekam. Ketika Yuli akhirnya sadar, ia hanya bisa menangis dan berbisik, "Dia di sini. Nina, dia datang untuk kita, Mas." Sandi tahu mereka tak bisa lari lagi dari kutukan yang mereka buat. Bahkan Mbah Noto yang dulu berjanji akan membantu, kini tak bisa lagi dihubungi. Setiap kali Sandi mencoba mencari Mbah Noto, dukun itu seolah lenyap dari muka bumi. Desa tempat tinggal Mbah Noto kini hanya meninggalkan rumah kosong yang penuh dengan aura kegelapan. Seakan semua pintu keluar tertutup rapat bagi Sandi dan Yuli. Tak ada jalan kembali. Dan mereka hanya bisa pasrah di dalam rumah yang kini menjadi penjara teror mereka sendiri. Teror itu semakin mengerikan setiap hari. Suara langkah kaki Nina bergema di sepanjang lorong rumah. Kadang terdengar suara rantai yang diseret di lantai kayu. Barang-barang di rumah tidak lagi hanya bergerak, tetapi mulai menyerang mereka. Suatu malam Sandi hampir terluka parah ketika pisau dapur melayang dan nyaris menusuk punggungnya saat ia sedang duduk di meja makan. Mereka tahu arwah Nina semakin kuat, semakin marah, dan dendamnya tidak akan berhenti sampai mereka membayar dengan sesuatu yang setara dengan nyawa yang telah mereka korbankan. Di setiap sudut rumah, kehadiran Nina semakin terasa. Bau busuk mayat menyebar, membuat Yuli dan Sandi merasa mual setiap kali berada di dalam rumah. Suara tangisan Nina bergema, mengingatkan mereka bahwa waktu mereka semakin sedikit. Arwah Nina tidak hanya ingin menakut-nakuti mereka,
Ia ingin mereka menderita, merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia alami sebelum nyawanya direngkuh. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Sandy dan Yuli terbangun oleh jeritan mengerikan. Suara itu datang dari dalam kamar mereka sendiri. Ketika mereka menyalakan lampu, mereka melihat Nina berdiri di ujung tempat tidur. Tubuhnya yang busuk mulai merangkak naik ke atas kasur. Dengan mata yang kosong, ia berbisik lagi, "Kalian akan membayar dengan nyawa kalian sendiri." Dan Sandy serta Yuli, mereka sudah berada dalam kehancurannya sendiri. Beberapa tahun setelah kepergian Sandy dan Yuli, kabar buruk mulai menyebar di sekitar desa tentang rumah kosong yang ditinggalkan pasangan itu. Rumah megah yang dulunya menjadi simbol kemewahan kini teronggok sepi, dikelilingi semak-semak liar dan tanaman merambat yang menutupi dinding-dindingnya. Banyak yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan rasa penasaran menggerakkan para pemuda desa untuk menjelajahi bangunan angker itu. Setiap malam ketika bulan purnama menerangi desa, beberapa pemuda nekat memasuki rumah tersebut. Mereka berusaha mengabaikan rasa takut dan cerita-cerita menakutkan yang beredar. Namun, langkah kaki mereka seolah disambut oleh kegelapan yang mencekam. Begitu melangkah masuk, hawa dingin segera menyergap mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Suara jeritan yang tak tertandingi akan memecah keheningan malam, seolah berasal dari kedalaman rumah itu sendiri. Beberapa pemuda melaporkan bahwa mereka mendengar teriakan putus asa, raungan kesakitan, dan tangisan seorang perempuan. Mereka berusaha saling menguatkan, tetapi keinginan untuk pergi semakin kuat seiring dengan semakin banyak suara yang terdengar. Kini, rumah bekas pesugihan Sandy dan Yuli yang kosong itu berdiri sebagai saksi bisu dari pengorbanan yang dilakukan Sandy dan Yuli. Meskipun mereka telah tiada, rasa sakit dan penderitaan mereka terus berlanjut, terperangkap dalam ruang dan waktu yang kelam. Setiap malam arwah Nina menunggu, mencari dan mengawasi, siap untuk membalas dendam kepada siapapun yang berani mengganggu kedamaian kegelapan yang ia jaga. Dan bagi penduduk desa, tempat itu akan selalu dikenang sebagai rumah arwah, tempat di mana jiwa-jiwa yang tersakiti terjebak selamanya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya.